Shalom Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya. Debbie Katarina senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Ya, Program. pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik @anugerah ministries dan jangan lupa untuk follow atau subscribe daripada account ini. Bantu kami sehingga daripada channel ini kita akan bersama-sama dapat meraih 10.000 subscriber, oke? Bagi pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, ada satu topik yang sudah kami siapkan yang sangat menarik, yaitu ketika surga menyerbu bumi. Wow. Ya, Ya. menampilkan sepasang suami istri, Bapak David Basuki dan istrinya Ibu Lydia, yang nantinya akan memberikan kesaksian mereka tentang bagaimana mereka bisa membawa movement ketika surga menyerbu bumi ini ke Ya. Indonesia. Kita percaya bahwa episode ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikannya. Oleh karena itu langsung saja kita akan saksikan satu cuplikan yang satu ini. Pernahkah Anda merasa stuck dalam hidup Anda? Seolah-olah kekristenan yang kita jalani hanya merupakan rutinitas agamawi saja. Tidak terlihat ada terobosan atau kemustahilan yang terjadi dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa tiada yang mustahil dalam Tuhan. Dalam episode ketika surga menyerbu bumi, kita kedatangan narasumber, David Basuki, pendiri dari Reva Indonesia. Bersama istri dan anaknya, mereka akan bersaksi bagaimana hidup berkemenangan dari zona kemustahilan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan melalui Reva Indonesia. Reva Indonesia didirikan pada Januari 2014 dengan visi untuk orang percaya mengalami Tuhan dan membawa kerajaannya datang ke dunia, dan misi memperlengkapi orang percaya dengan pelatihan yang membawa transformasi ke dalam pikiran mereka untuk menjadi selaras dengan firman Tuhan dan hidup di dalam kehidupan supranatural yang diciptakan oleh Dia dan untuk tujuan Dia. Hingga saat ini Reva telah banyak memberkati gereja dan orang-orang percaya. Mau dengar kesaksian selengkapnya? Tetap stay tune hanya di Good News Program. Oke, saya hanya tahu Tuhan taruh nama di kepala saya dan saya sebut. Jadi saya tidak kenal kamu, dan singkat cerita dia bilang, saya nggak ada urusan juga dengan kamu kan? Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dengan suatu topik yang menarik sekali, yaitu ketika sorga menyerbu bumi. Menampilkan dua orang narasumber dan mereka ini adalah kawan-kawan baik kami, yaitu Pak David Basuki bersama dengan istrinya Ibu Lydia. Shalom Pak, Ibu. Apa kabarnya? Shalom, Baik. shalom. Ya, senang banget akhirnya bisa mampir ke Good News Program. Setelah lama sekali kita menanti-nantikan dan ada kesempatan yang baik hari ini rupanya ya. Puji Tuhan. Silakan Pak. Ya, nah, mau berkenalan dulu sama Pak David juga Ibu Lydia gitu ya. Pemirsa di rumah kan belum tahu. Silakan Bapak ini siapa, lalu keluarganya dan pelayanannya. Oke, pertama shalom buat para pemirsa Good News. Ya, terima kasih buat kesempatan ini kepada Good News and Family, Ya. Pak Daniel dan Ibu. Ya, sungguh satu kehormatan dan anugerah buat kami bisa ada di tempat ini. Ya, saya lahir dari keluarga Kristen. Ya, karena keluarga kami ya dari kakek saya itu pendiri sebuah organisasi gereja.
Dan keluarga kami banyak yang berputar di daerah pelayanan-pelayanan itu. Namun sejak kecil sejujurnya saya bilang, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan jadi seorang pastor, seorang pendeta, seorang penginjil, pengajar, bahkan melayani Tuhan. Tapi saya berpikir saya akan menjadi ilmuwan. Pas saya kuliah, selesai kuliah, kerja, terus saya dapat pasangan hidup yang luar biasa ini, Lydia. Kami mulai berpikir untuk berusaha sendiri. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan berusaha sendiri, jatuh bangun dan sebagainya, ya kita melewati satu krisis tahun 98, ya kita semua tahu, jatuh bangun lagi juga, ya. Tapi sekali lagi Tuhan itu baik. Nah, sampai satu hari kami dari Bandung pindah ke Jakarta, kira-kira tahun 90-an awal, 89 akhir, ya. Dan kami mulai bergereja di satu tempat. Saya mulai aktif. Nah, ketika kami jadi diaken, kebetulan ada seorang nabi dari Singapura yang pertama kali datang ke Jakarta. Dan tiba-tiba dia menyebut nama saya. Tanpa kenal sebelumnya. Dia nyebut, ada seorang di sini namanya David Tan. Tuhan akan cabut orang ini dari pekerjaannya. Oh iya? Wow. Nah, di situ saya lagi di belakang mimbar karena saya harus tugas pengumuman news programnya waktu itu. Nah, yang dengar istri saya. Istri saya bilang sama saya tuh, kamu dipanggil. Saya pikir ini kok ada kejutan baru. Saya dipanggil dan ujungnya kok nggak enak, Bu. Ya kan? Dicabut dari pekerjaannya. Ya. Karena setiap orang pasti punya mimpi, pekerjaannya berhasil, Iya. melayani Tuhan. Kok nggak enak Ya, gitu loh. ya. Ya kan. Nah, saya pikir ya udah, akhirnya saya temuin beliau ini, si nabi ini, Pastor Amos, dan dia bilang, oke, saya hanya tahu Tuhan taruh nama di kepala saya dan saya sebut. Jadi saya tidak kenal kamu, dan singkat cerita dia bilang, saya nggak ada urusan juga dengan kamu kan? Ya, tapi Tuhan yang punya urusan. Lalu saya nanya, lalu saya harus gimana? Saya bilang, kamu ikuti aja flow-nya. Dan saya ikuti. Dan setelah saya ikuti, ternyata ya saya belajar, ya kan. Akhirnya dalam pelayanan saya terus akhirnya menjadi seorang gembala satu cabang kecil, ya. Dan dalam pelayanan dan kerjaan jalan terus, joinan jalan terus, Tuhan bukannya nggak berkati, Tuhan berkati. Satu hari kami mengalami kebangkrutan. Pada saat bangkrut, yang pertama kali kami rasakan adalah kami merasa kami salah apa ya? Melayani udah, ini udah, itu ada. Ya berputar-putar di pertanyaan itu terus menerus. Ketika orang bangkrut tuh jujur aja Pak, ya resepnya cuma satu Pak, jangan banyak omong Pak. Karena ngomong aja salah. Gitu ya. Ya, jadi buktinya kamu ngurusin hidup kamu aja nggak bisa gitu. Kok mau ngurusin orang lain gitu. Ya, jadi kita ngomong, kita itu, jadi kita Penyebab lebih banyak. kebangkrutannya apa waktu itu Pak? Ya itu, saya balik lagi yang pertanyaan Pak Daniel. Jadi orang selalu berpikir, waduh Tuhan lagi proses kamu. Tuhan lagi izinkan ini. Iya. Nah, dikatain sama saya dapat, jadi kalau kamu bangkrut ya kamu harus periksa diri dan sebagainya. Ya periksa nggak ketemu-ketemu. Ya penyebabnya ya sebenarnya kalau kita omong jujur, kita kan banyak kurang hati-hati kan. Ya kadang-kadang lari terlalu kenceng. Nah sampai saat akhirnya satu hari saya dapat sebuah buku dari teman, ya yang judulnya When Heaven Invades, ketika surga menyerbu, by Bill Johnson. Nah saya baca itu, orang bangkrut waktunya banyak. Karena nggak bisa kerja, nganggur, Pak. ya nganggur ya. Dan saya doa, saya nangis baca buku itu. Nah, akhirnya saya sampai pada satu titik, Tuhan, aku lahirkan juga aku nggak kepengen. Ya, aku jadi kayak gini juga aku nggak pernah kepengen. Betul. Ya, dan saya ingat ayat yang ibu saya dari dulu sering bilang sama saya, karena ibu saya seorang pendoa, Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Ya. Betul. Dan menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ya.
Artinya apa? We have to move. Kita harus bergerak untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya padamu. Amin. Dan ayat ini terus terngiang. Akhirnya saya balikin. Saya doa, Tuhan bukan aku yang pilih engkau. Aku juga lahir gak kepengen, engkau yang memilih kami, memilih aku. Nah sekarang kalau aku bangkrut, hidupku harus bagaimana? Tanggal gajian jadi tidak punya dan semuanya tidak jelas. Ya anak harus mulai kuliah. Wow. Tapi Tuhan ajaib. Saya dengar waktu itu anak Bapak ada yang kuliah di Amerika ya? Gini, jadi yang satu, dua-duanya sebenarnya awalnya yang anak kami 2, laki dan perempuan. Ya, awalnya mereka kuliah itu, yang pertama sempat kuliah di Jakarta, terus dia move ke Malaysia, pindah ke Monash University. Yang kedua memang keinginannya dan mimpinya memang sekolah musik. Ya, tapi ketika mau kuliah pun, anak saya sampai ngomong, Pak, kalau nggak punya uang ya udah aku nggak usah kuliah nggak apa-apa. Saya bilang enggak, kamu harus kuliah. Ntar papa gimana dong? Makanya apa? Saya bilang kami akan makan nasi tetap dan di atasnya kami akan makan firman Tuhan. Wow. Kita akan berhenti dulu di sana, Pak. Ya. Kita akan berhenti dulu di sana. Jadi ini sesuatu yang menarik. Pelajaran yang bisa berharga belajar ya buat dari kita kehidupan semua. mereka. Benar. Ya. Jadi ternyata pemirsa kalau kita sedang mengalami kementokan dalam hidup kita, keterpurukan, jangan ngomel, jangan menggerutu, tapi kembalikan Amin. situasi itu Amin. ke tangan Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan Betul. di musim yang Yes. sekarang ini. Tetap stay tune bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah break yang satu ini. Mama di SMS waktu itu kan gak ada WA. Dia bilang, Mama aku kayak disuruh Tuhan untuk puasa. Gimana caranya? Dia bilang, saya sampai wow. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung kita lanjut kepada narasumber kita Pak David dan Ibu Lydia. Nah, mau bertanya dulu sama Ibu Lydia. Dalam keadaan suami sedang terpuruk bisnisnya, ya kan bangkrut, bagaimana sebagai seorang istri bisa menerima keadaan seperti ini dan gak marah misalnya sama David atau Pak David atau menggerutu gitu? Bagaimana Bu? Saya waktu itu, saya cuma percaya gitu. Karena sebelumnya juga sejak dipanggil, sebetulnya waktu Pak Amos itu nubuat itu, saya sendiri, saya tuh nggak berani berdoa saat itu. Oh ya? Ya, karena saya nggak juga, Takut saya itu juga nggak, terjadi nanti. ya karena saya pikir saya nggak mau bilang iya Tuhan gitu. Oke. Saya juga, karena saya pikir saya mau melayani Tuhan oke, tapi nggak full time gitu loh, full heart gitu loh saya tuh. Terus begitu ya waktu mengalami ini, saya nggak pernah saya mengeluh atau apa. Saya cuma percaya gitu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan apapun juga. Karena sebelum ini juga sebelum bangkrut yang benar-benar bangkrut kita juga sempat ngalamin ada Naik turun lah ya. juga kan. Jadi waktu itu juga saya cuma Tuhan tuh selalu menolong gitu. Jadi ya bagi saya pasti Tuhan tolong. Nah, kalau Dia sudah tolong, Dia akan terus menolong. Ibu gitu. bisa cerita nggak? Kami membaca cerita tentang kehidupan ibu dan bapak, karena sampai dikejar-kejar sampai dimarahin debt collector gitu ya. Iya. Nah itu masa-masa yang paling nggak enak iya, tentunya ya kalau iya. diteror orang. Ibu bisa cerita nggak?
di fase itu? Itu memang masa-masa yang benar-benar trauma sih sebenarnya. Jadi kalau pagi malam itu mereka kan datang gitu. Debt kolektornya? Iya. Pernah waktu itu saya jadi kalau kita mau dari pergi itu pulang ke rumah itu saya selalu kayaknya lihat dulu rumah itu ada orang apa enggak. Pada rumah sendiri ya? Iya. Emang utangnya berapa waktu itu? Saya sendiri nggak tahu, soalnya perusahaan. Sebenarnya sejujurnya saya juga nggak terlalu aktif terlibat penuh. Iya. Ya karena. Tapi kan Bapak pasti tahu utangnya jumlahnya kurang lebih ya, berapa? Jumlahnya 10-an ya. Sampai 10 miliar. 10-an sampai ratusan M ya. Hah? Puluhan sampai Itu bedanya ratusan. range-nya Ya, jauh banget. perusahaan itu. Oh, ya. oke. Ya. Oke. 10 sampai 100 miliar itu jauh Ya, banget sampai bedanya, Pak. ratusan Pak, antara puluhan. Wow. Saya lupa persisnya. Nah, terus Ibu waktu itu kembali kepada Ibu, waktu digedor-gedor atau dimarahin debt collector, apa yang Ibu lakukan untuk istilahnya jadi wanita itu kan dipandang orang kan lemah gitu loh ya. Dimarah-marahin apa Ibu nggak nangis gitu loh? Nangis sih enggak, cuman ya dengan udah kesel sih, bukan nangis malah kesel soalnya dia ngancemnya tuh ngancem sampai mau bunuh segala macam. Wow. Sampai malam-malam tuh datang ngancem mau bunuh. Akhirnya terus kita ke polisi di kompleks, terus mereka kasih tahu oke, nggak usah takut, pokoknya kalau mereka datang jangan emosi, kita termancing emosi sehingga kita mau pukul atau apa, karena kita bisa maksudnya pidana atau apa ya, maksudnya karena diancam undang-undang gitu. pidana. Dia bilang Oke. udah pokoknya ibu tenang aja, pokoknya kalau dia masuk berarti kalau misalkan dia loncat pagar berarti dia yang salah. Oh, dia yang salah karena Iya. melewati Iya, properti orang. Iya, jadi ya Nah, udah terus. Di dalam kekesalan sendiri bagaimana caranya Ibu nggak ngelampiasin ke suami balik gitu loh? Gara-gara kamu nih, saya malah Enggak sih, kena nggak pernah teror. sih. Nggak Nggak pernah pernah. gitu. Wow. Ini hebat banget. Sejak saya kenal mereka berdua ini, Bu Lydia ini memang orangnya tenang gitu bawaannya ya. Luar biasa. Cuek mungkin. Cuek ya. Penolong yang sepadan. Nah, bagaimana Ibu juga meyakinkan anak-anak bahwa masa-masa seperti ini nggak akan selamanya gitu? Saya bersyukur sih ya, maksudnya waktu itu anak saya tuh, saya cuman waktu itu siang-siang tuh saya bilang, yuk kita doa. Dan mereka meresponi gitu. Dan saya bersyukur. Malah waktu itu sempat kita perjalanan waktu itu kita pelayanan di rumah doa. Ya. Dengan pas waktu itu lagi benar-benar juga, pokoknya pas-pasan lah, pokoknya benar-benar kita juga lagi ya secara manusia tuh stres gitu. Wow. Tiba-tiba di perjalanan, itu yang membuat saya sampai menangis. Anak saya yang besar tuh cuma nanya gini, dia nggak pernah gitu, dia nggak pernah apa sih, kayaknya saya lihat kalau ke Tuhannya gitu-gitu aja gitu kan. Terus cuma dia bilang gini, Mama, di SMS waktu itu kan nggak ada WA, dia bilang, Mama, aku kayak disuruh Tuhan untuk puasa, gimana caranya? Dia bilang, saya sampai wow. Terus saya cuma waktu itu merupakan satu penghiburan gitu di saat itu. Karena saya bilang, Tuhan terima kasih engkau yang berbicara sendiri sama dia. Karena justru anaknya Ibu yang besar itu malah mengalami Iya, maksudnya dia merasa Tuhan yang menyuruh dia. Iya. Dan saya bersyukur gitu. Iya. Iya. Ya, nah tapi justru tadi Bapak juga udah ceritakan di tengah-tengah kebangkrutan itu malah anak-anak juga bisa sekolah di luar negeri gitu ya. Itu bagaimana Pak cara Tuhan membukakan jalannya? Nah, jadi gini, anak-anak kuliah di Malaysia dan Tuhan itu ajaib karena saya tidak pernah mengirim uang yang rutin jumlah yang sama. Jadi saya selalu tanya, kamu perlu berapa? Papa akan supply. Ya. Tapi yang kedua yang sekolah musik itu pas dia harus penjurusan, ya sekolahnya di Malaysia itu kerjasama dengan Inggris, ya waktu itu ada satu institusi di Inggris, itu putus. Jadi jurusan itu hilang. Akibatnya dia harus pulang. Nah pulang akhirnya dalam perjalanan kami, dia udah awalnya tidak mau nerusin lagi, tapi Tuhan buka jalan. Ada seorang hamba Tuhan dari Australia datang dan ngajak kita ke sana dan akhirnya dia memutuskan mau lanjut di Australia. Nah sampai di Australia pun, jujur waktu dia berangkat, ya saya tidak nganterin karena nggak punya uang. Ya dia berangkat dan puji Tuhan ada yang jemput ya saudara-saudara rohani di sana untuk nyamperin, jemput dia dan mulai bisa kuliah dan seterusnya. Sampai akhirnya satu hari Tuhan bisa membuat saya diundang untuk pelayanan ke sana. Tahun berapa ini Pak? Itu tahun berapa ya?
tahun-tahun agak lupa persisnya ya. 6 tahun Ya. lalu. Ya. Oke. Nah, jadi 2011 ketika kami ya. ke sana, ya terus kami akhirnya lihat juga kampusnya, saya lihat kampusnya gede banget. Saya nangis. Dan waktu itu karena cuacanya dingin, saya ke toilet, dia juga ke toilet. Dan dalam perjalanan ke toilet, saya doa, Tuhan, saya bisa nggak nyelesain dia untuk sekolah? Tuhan nggak jawab sama sekali. Nah, jawabannya justru bukan ke saya, tapi ke dia. Lanjut. Lanjutkan Bu. Ya, Komandan. Ya. Ya waktu itu saya ke toilet, tiba-tiba lagi di toilet Tuhan cuma ngomong gini, pada saat suami kamu tuh nggak kerja buat aku, justru anak kamu bisa sekolah di sini. Tuhan cuma bilang gini, aku tuh yang punya dunia. Jadi aku bisa, maksudnya gimana aku aja gitu, aku mau bawa kemana tuh aku bisa bawa kemana aja yang aku mau gitu. Jadi Tuhan Gitu. sanggup mencukupkan lah Iya, intinya itu ya. iya. Oke, kita akan berhenti di sana Wow, dulu ya. amazing. Oke, pemirsa sekalian, memang benar Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia pemilik segala-galanya ya. Kalaupun dalam kehidupan Pak David bersama dengan keluarganya mengalami keterpurukan dan di sana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan Anda ya? Di layar televisi Anda atau di gadget Anda dan nomor-nomor telepon Anda dapat hubungi kami sekarang juga, atau Anda dapat berikan komentar atau pertanyaan melalui kolom di YouTube channel yang Anda saksikan. Anda bisa ketik dan kami akan jawab. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Nah, kita akan take a break dan nanti setelah break kita akan kembali melihat apa jadinya anak atau putri daripada Pak David ini yang tadi dikatakan ditakutkan nggak bisa sekolah dan akhirnya bisa kuliah ke Australia, melanjutkan dan sampai selesai. Kita akan menyaksikan ada satu mujizat yang luar biasa, ada satu worship yang pasti akan memberkati Anda. Stay tune hanya di Good News Program. My soul is thirsty for more of you, and I will be still when you are still, and I'll wait on you, rest in your love, and I will not move, I'll stay. Your grace, my heart is convinced that I'll see you move. Be still, my soul. Be still, my soul. I know that my hope is in you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
My soul is thirsty for more of you, and I will be still when you are still, and I'll wait on you, rest in your love, and I will not move, I'll stay in your grace. My heart is convinced that I'll see you move. Be still, my soul. Be still, my soul. I know that my hope is in you. If I rest my soul, if I rest my soul, for you're my strength, I won't be shaken. Be still, my soul. Be still, my soul. I know that my hope is in you. If I rest my soul, if I rest my soul, for you're my strength, I won't be shaken. I will stand in your love, Jesus. You are my strength. I will not fall, and I will be still when you are still, and I'll wait on you, rest in your love. And I will not move, I'll stay in your grace. My heart is convinced that I'll see you move. Be still, my soul. Be still, my soul. I know that my hope is in you. If I rest my soul, if I rest my soul, for you're my strength, I won't be shaken. Be still, my soul. Be still, my soul. I know that my hope is in you. If I rest my soul, if I rest my soul, for you're my strength, I won't be shaken. Wow, keren. Selamat Apa datang di kabar? Good News Program. Ya, selamat datang Rea. Oke. Dan Ada. juga Otioso. Ya, silakan duduk kembali, puji Tuhan. Otioso bisa pakai mic ini. Oke, Haleluya. panggilannya Ria dan Oyo ya. Ya. Oke. Nah, tadi lagu apa nih yang dinyanyikan barusan judulnya? Be still. Be Still. Oke. Nah, boleh diceritakan nggak awal mulanya gimana kalian ini anak-anak muda-muda ini bisa terkumpul sehingga membentuk band yang seperti ini? Oh, awal mulanya sebenarnya lebih karena kita memang sering ketemunya sih di Jakarta House of Prayer. Dan Oyo ini dari gerejanya Muda Raditya Oloan, terus karena kenal terus dikenalin, terus akhirnya kita sering ngumpul dan kita sering soking bareng. Jadinya awal-awalnya karena kita sering bareng-bareng di J-Hope ya. Iya, waktu itu emang ketemu di J-Hope, kita cuma ya soking aja, worship sama-sama, dan beberapa lagu yang kita rekam memang hasilnya kebanyakan dari kita soking bareng. Kita nulis lagu pun emang dari waktu kita worship, kayak Tuhan kayak kasih
pewahyuan lah, lalu kita mulai tulis. Kalau mulai lagu rajin Be Still direkam. ini tulisan kalian sendiri? Adria yang tulis. Wow, keren. Keren. Ya, Luar tadi biasa. sebelum break kan diceritakan bahwa papa waktu itu sempat bangkrut dan kamu sekolahnya sempat terputus ya. Kemudian pindah ke Australia. Nah, bisa cerita nggak dari versi kamu sendiri pada waktu kamu menghadapi masa-masa itu sebagai seorang anak atau sebagai seorang pribadi, apa yang kamu rasakan? Bisa cerita nggak? Sebenarnya mungkin agak lebih kayak mungkin aku sampai satu titik di mana aku ngerasa aku beneran kenal Tuhan, apa emang cuman karena papa pendeta dan dari gereja asik aja gitu ada di gereja. Jadi pas makin gedenya makin sadar gitu, terus makin susah rasanya ya gitu kayak Tuhan aku bener-bener kenal atau cuman Kristen bohongan gitu. Tapi konklusinya dari pertanyaan kamu sendiri, Tuhan ngomong apa sama kamu nih? Di situ aku cuman kayak aku lebih kayak nantangin kasih tahu panggilannya, kalau nggak aku tuh bingung bener-bener kenal Tuhan apa enggak. Dan di situ kayak aku cuman ngerasa Tuhan bilang justru kamu salah, jangan kejar panggilan, tapi panggilanmu adalah untuk punya hubungan sama Tuhan. Wow, jangan kejar panggilannya, tapi Yes. kejar hubungan dengan Tuhan. Yes. Karena pada waktu kita menemukan hubungan dengan Tuhan, di sana sudah ada panggilannya. Yes, betul. Yes, amen. Yes, Seperti amazing. Daud. Nah, bisa cerita nggak, ini kembali kepada Papa dulu ya. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang kita ingin tanyakan, Roma 8:28. Nah, apakah berarti tentunya kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, dampak kebaikan kebangkitan Bapak sendiri apa gitu? Nah, jadi gini, Roma 8:28 itu kan bicara sebuah kebenaran bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja. Yes. Ya. Nah, saya ingin sitir ayat ini sebenarnya dari sebuah ayat yang ada di Alkitab yang namanya The Passion Translation. Yes, silakan Pak. Ya kan. Ayat ini ditulis, so we are convinced that every detail of our lives is continually woven together. Jadi kita diyakinkan bahwa setiap detail dari hidup kita itu secara kontinu terus-menerus dirajut bersama to fit into God's perfect plan untuk menjadi pas, memasukkan ke dalam rancangan Tuhan yang sempurna of bringing good, untuk membawa kebaikan into our lives di dalam kehidupan kita. For we are His lovers who have been called to fulfill His design purpose. Karena kitalah para pecinta yang sudah dipanggil untuk memenuhi rancangan Dia. Nah, seperti saya katakan tadi, di dalam perjalanan kami, akhirnya kami sadar bahwa ini satu perjalanan, our journey. Nah, kami meyakini ayat ini bahwa Tuhan lagi punya rancangan yang begitu dahsyatnya, ya, sehingga seperti tadi saya cerita, kami terima buku yang When Heaven Invades. Tidak di buku itu secara umum saya belajar satu hal yang utama, impossible is nothing. Impossible is nothing. Mustahil itu nggak ada. Nah, bagaimana kita bisa melihat, dan seperti tadi anak saya Ria bilang tentang hubungan, karena ternyata kenapa Daud bisa hebat dan melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Goliat bisa dikalahkan dengan begitu saja. Singa beruang dikalahkan begitu aja. Sederhana, karena dia punya hubungan, dan hubungan itu membuat dia punya keyakinan bahwa Tuhannya tidak akan meninggalkan dia. So impossible is nothing. Ya. Ya, mau tanya lagi kepada Ria, Ya, silakan. nah mau tanya sama Ria lagi sama Oyo, kedepannya apa yang diharapkan oleh Reva Music? Kalau dari aku pribadi sih, aku cuma rindu ngelihat Reva Music sendiri nggak cuma jadi satu tim musik, tim worship atau band lah, band rohani, tapi pengen lihat ini jadi satu rumah gitu. Waktu itu Karya sempat share dia punya mimpi ngelihat worshiper itu ada di satu wadah, bukan ada di satu wadah, tapi bisa kumpul sama-sama tanpa bawa agenda, cuma kita fellowship, kita jadi family, nggak cuma ini tim musiknya gereja sini, tim musiknya gereja sini. Jadi Reva Music ini jadi satu wadah, jadi satu rumah untuk kita bisa sama-sama, cuma agendanya ya buat cuma nyembah Tuhan aja sih kalau aku itu. Nah, saya mau tanya nih, kalau kita ngelihat ada beberapa tim musik gitu ya, kadang-kadang wow mainnya juga bagus banget, tetapi ada orang yang bilang bahwa yang ditekankan bukan performance tetapi hati. Nah, saya juga pernah melihat kalian the way you worship God, itu amazing banget. Kita benar-benar bisa terlarut
masuk di dalamnya gitu loh. Sebenarnya apa yang kalian lakukan pada waktu kalian menyembah dibandingkan dengan misalnya orang-orang lain gitu misalnya? Dulu kita awalnya terinspirasi dari Sean Voigt dari Bethel. Kalau aku secara pribadi, dia selalu bilang jadilah kekasih Tuhan, bukan sekedar penyembah, karena kekasih itu pasti menyembah. Dan awalnya memang kalau kami ini bukan penyanyi gitu. Jadi memang dari pertama juga dari soaking mulainya, dan dari situ benar-benar nyembah sampai akhirnya kita les vokal juga. Cuman yang benar-benar emang kita lakukan dari awal memang karena kita mencoba mengenal ya, mencari gitu, berjumpa dengan Tuhan. Jadi mencari dulu hubungan itu ya, tadi yang dikatakan itu. Terus kemudian kalian memberikan langkah-langkah berikutnya, kalian istilahnya meresponi dengan bahkan belajar sesuatu yang lebih dan bahkan belajar vokal. Belajar skill. Betul. Memperbaiki skill kalian yang kurang. Iya, betul. Amazing. Oke, silakan Deb. Wow, puji Tuhan pemirsa ya, kita diberkati banget nih ya dengan anak-anak muda yang on fire melayani Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan dalam penyembahan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh anak-anak muda ini dari Reva Music? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Revived, persembahan dari Reva Music. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Begitu juga kita. Kalau kita ada di dalam satu realm, suatu realita, satu dimensi yang namanya kerajaan Allah, itu sejatinya di dalam ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delik Riux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Ketika surga menyerbu bumi, apa yang terjadi? Nah, temukan jawabannya hanya di Good News Program. Oke, kembali ke narasumber kita, Pak David, Bu Lydia, juga Ria. Nah, Pak David, apa sih yang dimaksudkan dengan ketika surga menyerbu bumi ini apa gitu? When heaven invades earth. Ya, silakan Pak. Oke, thank you Bu Debbie. Jadi ceritanya gini, kita kan diajarin doa hanya satu tipe kan, doa Bapa kami. Ya. Ya, di situ menyebut bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oh, jadi itu merupakan sebenarnya adalah konsepnya heaven invades itu tadi ya? Iya. Oke. Jadi harusnya kitalah yang ditugasi untuk membawa surga turun ke bumi. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk lain dari manusia yang punya standar setinggi kita menurut gambar rupa Allah. Dan dari situlah kita ditugasin untuk menaklukkan dan bumi dan menguasainya dengan menghadirkan surga. Nah, memang buku yang tadi saya bilang Pastor Bill itu menginspirasi banget. Sehingga akhirnya ya kami melahirkan Reva. Tapi sebelum itu lahir dulu konferensinya When Heaven Invades 2013 Gandaria City. Ya, kami dengan beberapa rekan, terutama ibu-ibu sih, ya yang rindu setelah kami sempat ngikutin seminarnya konferensinya Bill Johnson dan kawan-kawan di Singapura 2012. Ya, dan kami undang mereka. Dan memang cukup meludak dan dampaknya mulai banyak yang nanya, kapan lagi? Kapan lagi? Nah, akhirnya saya mikir, ya kan, kayaknya memang
waktunya sudah tiba bahwa ada satu pengajaran yang benar-benar menekankan surga itu turun. Ya, kerajaan surga bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Emangnya Pak, saya mau tanya juga nih, kalau dibandingkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain sebelumnya, apakah firman Tuhan di gereja selama ini nggak mengatakan tentang surga itu turun gitu? Sebenarnya bukannya enggak, Pak. Sejujurnya iya, cuman tekanan yang di sini adalah tentang itu tadi, ketika surga menyerbu bumi, ya, itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yes. Nah, memang saya mensitir perumpamaan yang Pastor Bill Johnson bilang, yaitu apa? Suatu hari beliau ke Belanda pas winter, dia ditunjukin bunga tulip, tapi di dalam satu greenhouse, rumah kaca. Yeah. Nah, Tuhan ngingetin dia, bunga tulip ini bisa hidup baik karena di dalam satu ruang yang cuacanya dikontrol. Kalau dibawa keluar pas winter, pasti mati kan, Mati. Pak? Ya, ya. Nah, begitu juga kita. Kalau kita ada di dalam satu realm, suatu realita, satu dimensi yang namanya kerajaan Allah, itu sejatinya di dalam ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Regardless, tanpa mikirin apapun yang di luar. Ya, karena sebenarnya desainnya Eden itu adalah itu. Ditaruh di satu tempat, Adam dan Hawa, a place of pleasure, tempat sukacita, ya, dilatih di sana untuk invade the earth, menginvasi bumi. Wow, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dunia boleh berguncang, tapi kita tetap dalam perlindungan Tuhan gitu maksudnya ya. Amin, Pak. Ya, kan harusnya kita bukan dipanggil sebagai termometer atau pengukur suhu. Ya. Tapi kita dipanggil sebagai Termostat, ya. yang ngeset suhunya. Jadi kalau suhu turun kita malah membawa naik gitu ya. Ya, Oke, jadi betul. harusnya komfortnya di mana? VR. That's VR. Ya. Nah, saya sendiri pribadi melihat event-event yang dibawa atau diadakan oleh Reva itu excellent banget, bagus banget gitu. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan gini, event itu kan monumental ya. Tetapi movement itu life changing. Nah, bagaimana strategi dari Reva sendiri, Reva Indonesia, dari sifatnya yang monumental itu menjadi satu movement yang life changing gitu, Pak? Ya, ini nggak lepas dari visi misi yang dari ayat tadi Yohanes 15:16. Dari situ ditarik bahwa visi kami adalah untuk atau agar semua orang percaya mengalami Tuhan, mengalami percobaan secara pribadi dan membawa kerajaannya datang ke dunia. Amin. Nah, bagaimana supaya event ini, karena banyak orang bilang kita jadi kayak EO atau event organizer only. Oke, kan? ada yang bilang gitu. Nah, tapi kita sebenarnya kita mau bicara satu movement di mana ini kita pakai sebagai satu momentum. Ya. Satu pukulan dan kita lanjutkan dengan sekolah. Oke. Ya, kita bukan organisasi gereja. Ya, tapi kita pengen memperlengkapi orang percaya dengan pelatihan-pelatihan yang membawa transformasi mind transformation, ya, supaya pikiran kita itu menjadi selaras dengan firman Tuhan, the word. Dan dengan itu mereka akan menghidupi satu kehidupan yang supranatural yang Tuhan sediakan dan ciptakan buat kita hidupi untuk memenuhi semua desain yang Tuhan mau. I see, oke. Ya, jadi dari sekolah ini nanti ini akan membawa kesinambungan lah gitu. Ya, jadi supernatural become natural. Supernatural becoming natural. natural. Naturally we are supernatural. Wow, oke. Ya. Wow. Amazing. Oke, kita akan take a break dulu. Nanti kita akan lanjut lagi dengan Thank apa you, yang akan kita bicarakan. Ya. Ya, pemirsa sekalian, we are naturally supernatural. Ini amazing banget kata-katanya. Berarti seharusnya dalam kondisi apapun kehidupan Anda seperti gambaran tadi. Jadi seharusnya kita ini crisis proof gitu ya. Kita stress proof karena kita ada, kalau kita dapat hidup di dalam lingkup daripada surga, kita malah menjadi berkat. Bagaimana dengan Anda? Di layar televisi Anda atau gadget Anda dapat menghubungi kami melalui nomor-nomor telepon ataupun melalui WA dan email, dan kita akan bersama-sama berdoa bersama dengan Anda, dan kita tahu doa orang benar, kata firman Tuhan, adalah besar kuasanya. Amin. Stay tune hanya di Good News Program. Kalau buat aku soaking itu benar-benar berdiam. Karena kadang kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak
nyanyi-nyanyi tapi nggak pernah mau dengerin sebenarnya Tuhan lagi ngomong apa. Ya, ketika surga menyerbu bumi, kita kembali kepada narasumber yang luar biasa, Pak David Basuki bersama dengan keluarganya. Ya, Pak mau menanyakan tadi tentang bicara di awal-awal tentang hutang piutang. Nah, jadi sekarang ini bagaimana ceritanya? Apakah sudah selesai atau ada masalah-masalah yang lain? Silakan. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan bahwa saya tidak terlibat penuh di dalam perusahaan karena yang utang sebenarnya itu yang bicara puluhan ratusan segala itu bicara utangnya perusahaan. Oh, jadi bukan utang pribadi. Bukan pribadi. Oke. Nah, jadi ketika terjadi proses bangkrut dan sebagainya, ya secara company artinya itu urusan company 100%. Oke, dan Bapak sekarang company-nya apakah ditutup. masih dari bagian perusahaan itu? Enggak. Sudah enggak? Karena udah ditutup. Oh, oke. Ya, Jadi udah secara pilot resmi. berarti. Iya, cuman Oke. memang karena kebangkrutan, karena kami pernah ngalamin bangkrut, jadi selama beberapa tahun by law secara hukum saya nggak bisa terlibat punya perusahaan. Oh, I see. Untuk Karena certain period, yes. satu berapa tahun. Ya. Ya. Oke, tapi sekarang dalam kehidupan Bapak secara pribadi semuanya lagi Tuhan memakai Bapak dengan cara yang luar Ya, biasa. jadi diberkati ternyata sekarang. dunianya memang berbeda. Ya, arahnya jadi beda sekarang. Clean. Good. Jadi Ya. udah clean sheet ya. Oke, Yes. puji Tuhan. Silakan, Dad. Sekarang mau bertanya sama Bu Lydia. Bedanya apa Bu dulu waktu Pak David masih berbisnis dengan sekarang ketika sudah melayani Tuhan sepenuh waktu dan sepenuh hati? Yang saya lihat dari suami saya mungkin dia lebih, kalau dulu kan kerja kan lebih apa sih, stresnya kan lebih banyak gitu. Stres Kalau tinggi. ya, kalau sekarang tuh kayaknya lebih banyak happy-nya ya, sukacita Happy. ya. Karena melayani Soalnya- Tuhan tuh memang penuh sukacita Iya. ya. Soalnya banyak yang ketemu tuh, kok tambah muda ya katanya gitu. Kalau diingat-ingat memang pertama kali saya ketemu Pak David tuh mungkin sekitar tahun berapa ya? 2008 ya, 2009 sampai sekarang modelnya nggak berubah, malah you look even better now. Thank you, Pak. Ya, itu anugerah, Pak. Iya. Nggak berubah modelnya gitu ya. Oke, sekarang langsung lagi juga kembali ke Ria. Tadi kamu bersama dengan tim kamu menggunakan kata-kata soaking. Nah, kalau secara bahasa Inggris soaking itu di Indonesia kan direndam gitu ya, soak gitu. Nah, sebenarnya artinya apa sehingga banyak orang yang menonton ini mereka bisa belajar, dan bedanya dengan praise and worship biasa itu apa gitu. Silakan Ria. Kalau buat aku soaking itu benar-benar berdiam. Karena kadang kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak nyanyi-nyanyi, tapi nggak pernah mau dengerin sebenarnya Tuhan lagi ngomong apa. Dan kalau bedanya, kalau buat aku pribadi sih yang aku alami, dulu aku nyembah gitu, pakai lagu-lagu segala macam di gereja itu kayak outside in untuk merasakan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan udah di Sudah di dalam dalam. gitu. Tapi kita yang nggak pernah aware, dan itu dibutuhkan masa-masa kita berdiam tenang Ya. itu untuk benar-benar kita aware sama Tune in ya. siapa Tuhan di dalam kita. Dan penyembahan itu harusnya cuman kayak kesepakatan kita dengan siapa Tuhan itu. Jadi harusnya inside out bukan outside in gitu. Oke, jadi bisa kamu tunjukkan secara praktek kira-kira soaking itu biasanya perlu waktu berapa lama gitu? Beda-beda ya. Tapi biasanya kalau yang aku lakuin itu benar-benar cuma nyetel lagu dan benar-benar diem. Kalau diem itu ngapain gitu? Apa ngelamun, pikirannya melayang kemana-mana? Kalau aku pas pertama kali mulai diem itu ketika aku fokus sama liriknya, itu yang sebelumnya aku nggak pernah bener-bener fokus. Ternyata selama ini oh yaudah nyanyi tapi nggak diresapi. Oh iya ya sebenarnya Tuhan itu seperti ini. Oh iya ya Tuhan itu seperti itu.
Jadi Gitu. memaknai lirik dari lagu tersebut. Yes. Oke. Meditate ya. Nah, kalau misalnya dalam praktek praise and worship, jam praise and worship gereja, apakah soaking bisa dilakukan? Harusnya bisa. Oke, penjabarannya bagaimana? Kalau buat aku gimana kita bisa aware, kita bisa fokus, bisa tune in sama benar-benar kebenarannya Tuhan. Jadi kalau nyanyi itu jangan asal nyanyi gitu kan maksudnya ya kan, tapi nyanyi itu benar-benar dari dalam hati, apa yang lagu yang lagi dinyanyikan itu benar-benar jadi ungkapan doa kita. Maksudnya itu gitu ya. Jadi mendalami, meresapi apa lirik dari lagu tersebut. Merasakan ya. Iya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa dalam kehidupan semua orang kan pasti punya masalah. Nah, dampak apa yang soaking ini akan terjadi pada kehidupan kita, terutama pada waktu kita lagi punya masalah besar gitu misalnya. Silakan, boleh silakan Pak. Nah, jadi Tuhan sendiri yang ngajar kami soaking. Waktu kami mengalami perjalanan yang tidak enak itu, ya kami berdoa dan kami punya 2 pendoa saling mendoakan. Ya sekali begitu kuat berapa jam. Ya habis itu digedor-gedor, hancur lagi, jatuh lagi. Ya doa lagi, kuat lagi beberapa jam. Ya akhirnya yang ketiga, ya kami doa lagi, Tuhan bilang, sekarang doanya jangan saling mendoakan lagi. Lu Tuhan bukannya ini salah, bukan. Aku ingin ngajar kamu lebih lagi. Kamu diem. Be still and know that I'm God. Jadi cuman benar-benar literally diem. Paling tinggi derajatnya sebenarnya literally diem. Tapi kita diem dalam arti kita dengerin musik untuk kita bawa supaya fokus kita ke kasih Tuhan. Jangan dikosongin ya. Nanti yang masuk macam-macam. Oke. Ya, ini harus penting banget. dijelaskan. Nah, setelah itu kita ngalamin kasih Tuhan, kita nggak tahan. Contoh aja tadi Ria bilang tentang nyanyi, resapi. Kita nyanyi Bapa sungguh baik. Coba resapin itu. Ya, bayangin dia tuh Bapa yang sangat baik, tanpa syarat. Ya, dan ini keren. Nah, setelah itu direndam. Nah, sebenarnya simple. Ketika kita direndam, ya Tuhan akan bicara. Ya, Matius 6 ayat 6 bicara apa? Masuk ke kamar, kunci doa. Ini soaking sebenarnya. Nah, salah satu contoh soaking yang pas itu adalah Maria dan Marta. Maria itu diem, itu soaking. Ya, fokus sama Tuhan. Nah, memang guru besar soaking di Alkitab jelas, nggak ada lain dari Daud. Ya, Daud itu soaking terus. Ya, kenapa? Karena dia cuma nemenin kambing domba dan Tuhan. Dia mau ngobrol sama siapa, Pak? Ibu, betul ya? Iya, betul. Ya kan? Nah, direndam, timun direndam di cuka. Kalau 5 menit ya tetap ketimun. Tapi begitu direndam 5 jam, rasanya beda. Jadi pickle. Jadi pickles, jadi acar. Which is enak, betul kan? Nah, kita direndam terus dalam kasih Tuhan. Orang di luar akan merasakan, kok aneh ya, beda orang ini. Itu harusnya memberikan terjadi. taste yang berbeda ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan seseorang itu bisa main alat musik atau tidak. Karena kalaupun nggak bisa main alat musik berarti tinggal kita bisa pakai handphone pun. Sekarang ini semua orang punya handphone kan? Iya. Ada satu lagu penyembahan yang mungkin memberkati kita secara liriknya atau tune-nya. Itu kita diem aja, dengerin aja seperti itu ya. Even nonton Good News, Pak. Oh. Ya, karena this is about good news, not bad news. Amin. Ya, apalagi bukan news yang serem. I see. Dan ada kata-kata rema yang bisa ditangkap oleh seseorang seperti itu. I see. Oke. Atau mungkin kita juga lagi bisa baca firman Tuhan sambil kita menjadi tenang pikiran kita membaca firman Tuhan dan firman itu menjadi hidup bagi kehidupan kita. Ya, karena terlalu sering Roh Kudus Tuhan bicara sama kita tuh berbisik. Kalau kita ribut aja ngelakuin hal-hal yang nggak penting nggak denger ketika Roh Kudus berbisik. Be still and know that I am God. Jadi sama seperti Elia yang mendengarkan suara Tuhan, bukan di angin ribut, tetapi pada waktu angin sepoi-sepoi dan Tuhan berbicara. Dan dia tahu itu, Pak. Dan dia menangkapnya dengan baik. Pada saat sepoi dia keluar, tutup mukanya. Tuhan datang. Roma 8:16 itu bicara Roh Kudus sendiri berbisik, whisper.
Oke, Wow. keren. Kayaknya saya tahu rahasia awet muda mereka. Kebanyakan berendam dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, pemirsa, saya akan membacakan praise report ya. Ini dari seorang pemirsa di Pulau Nias. Beberapa saat yang lalu minta bantuan doa dan setelah didoakan mengirimkan kembali pesan dengan berkata, "Shalom Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih kepada semua tim yang mendoakan saya dan teman saya yang waktu itu sedang sidang kelulusan. Kami dinyatakan lulus dengan nilai terbaik di STKIP Nias Selatan." Wow. Tuhan luar biasa. Luar biasa. Wow, puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net. Sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Saya percaya pemirsa sekalian bahwa satu kata-kata dari Tuhan, ini kata-kata rema itu akan merubah seluruh aspek kehidupan kita. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delik Riux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Ketika surga menyerbu bumi, masih bersama kami dalam Good News program. Nah, langsung kembali kepada narasumber kita nih Pak David. Ini kan penghujung dari Good News program hari ini. Bisakah menyampaikan sesuatu nih kepada gereja-gereja yang ada di Indonesia, pesan Tuhan buat mereka? Silakan Pak. Ya, satu hal aja yang saya ingin bagikan buat kita juga semua gereja-gereja bahwa Tuhan bangun kita untuk jadi sebuah keluarga. Sebab itu doanya jelas Bapa kami. Dan untuk jadi keluarga memang diawali dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan kasih-Nya. Karena Tuhan adalah kasih. Dari situ, seperti yang kami tadi bilang, kami dari Reva Ministry, kami menyiapkan beberapa materi untuk pelatihan, supaya semua anggota tubuh Kristus itu bisa mengalami Tuhan dan lebih menghidupi, berjalan di dalam firman-Nya Dia. Karena tanpa dasar firman yang kuat, ya seringkali kita ini goyang-goyang. Tapi saya percaya kalau kita sama-sama dari satu keluarga, bersatu, berjalan di dalam firman-Nya, kita akan lihat dampak yang nyata, bukan teoritis. Amin. Saya juga mendengar kalau Reva sekarang lagi mempersiapkan School of Worship ya. Ya, jadi kami Reva, saya sendiri ada co-founder dari Jakarta House of Prayer. Nah, jadi dari ini kami bikin School of Worship, udah mulai jalan, angkatannya ketiga sekarang, 6 sesi. Ya, nextnya School of Worship ini akan berkembang terus. Ini bicara tentang lifestyle-nya kita, karena kita semua terpanggil sebagai penyembah. Ya, jadi bukan School of nyanyi, ya kan, tapi tentang worship. Dan nextnya kita akan kembangin School of the Word. Wow, tentang amazing. firman. Kami akan masuk terus ke dalam. Ya, secara praktikal. Kami bukan sekolah teologi, ya, tapi kami akan mengajak kita belajar bersama supaya kita hidup
secara firman itu mungkin nggak sih? Ya. Ternyata sangat mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak David, terima Pak kasih, David, Bu Bu Lydia. Lydia. Ria, terima kasih. Kami yang sangat berkati. berterima kasih, Ya, Pak puji Hendra, Tuhan. Daniel dan Ibu Devi. Terima kasih. Ya, puji Dan Tuhan. seluruh tim. Yes, puji Tuhan. Ayo kita dengar firman Tuhan dulu. Pemirsa sekalian, kita lihat dari 1 Yohanes pasal yang kelima, kita lihat ayat 14 dan ayat 15. Di sini firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, saya percaya seperti topik kita pada hari ini, When Heaven Invades, atau ketika surga menyerbu bumi. Pada waktu kita di dalam kehidupan kita, saya percaya namanya orang hidup juga itu punya banyak sekali tantangan kehidupan, dan bahkan kita dituntut untuk perform di dalam kehidupan kita, termasuk pada waktu kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak dari orang tua kita bekerja di suatu perusahaan atau bahkan kita melayani di sebuah gereja. Intinya di dalam hidup ini penuh dengan tuntutan. Nah, saya percaya sebagai manusia hidup kita punya limitasi, ya, keterbatasan. Nah, percayalah pemirsa sekalian bahwa Tuhan yang menciptakan kita ini adalah Tuhan yang istilahnya tanpa batas. Impossible is nothing, seperti tadi dikatakan oleh narasumber. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa when impossible becomes nothing. Karena apa? Karena kita ini terkonek kepada surga. Nomor satu, percaya dulu bahwa Anda adalah anaknya Tuhan. Ya, pada waktu Anda percaya bahwa Anda dan saya adalah anaknya Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Bila Anda punya anak, Anda akan pasti tahu bahwa anak Anda nggak perlu minta untuk disekolahkan. Anda pasti akan menyediakan tentang makanan sehari-hari, pakaian yang layak, termasuk sekolahnya yang terbaik sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, Bapak Anda di surga juga tahu ini nih. Makanya kita perlu connect dengan Dia, kita perlu worship. Dan di sini tadi dikatakan kita perlu soak in the spirit, kita perlu soaking lagi, kita perlu direndam dalam hadirat Tuhan, kita perlu tenang di dalam hadirat Tuhan, kita perlu mengerti, mengosongkan diri kita dari semua serbuan dunia, tetapi izinkan surga menyerbu kehidupan Anda. Dan di sana kemudian maka Anda akan mulai fokus, manusia rohmu akan mulai memfokuskan diri kepada apa yang surga katakan. Saya percaya pemirsa sekalian bahwa satu kata-kata dari Tuhan, ini kata-kata rema itu akan merubah seluruh aspek kehidupan kita. Saya sungguh percaya bahwa satu kata-kata daripada Tuhan ini bahkan diperlukan sepanjang sisa kehidupan kita untuk kita mengerjakannya. Ya, nah jadi pada waktu kita percaya bahwa kita meminta kepada Tuhan karena kita punya suatu keberanian, karena kita adalah anak, maka kita berkomunikasi dengan intim dengan Papa kita. Ya, kita nggak pakai protokoler, kita nggak perlu lagi membersihkan diri, kita nggak perlu berdoa dengan cara demikian menghadap ke satu sisi atau tertentu. Karena apa? Ada satu kabar baik yang mesti kita ingat bahwa surga atau Tuhan itu tinggalnya di dalam diri kita. Ya, pada waktu di mana ada Tuhan, di situ ada kebebasan, di situ ada berkat yang melimpah. Jadi walaupun misalnya rumah Anda lagi bocor sekalipun, pada waktu Anda dapat tinggal tenang dan diam di dalam Dia, rumah yang bocor itu menjadi hadirat daripada Tuhan. Pekerjaan Anda yang menumpuk, pada waktu Anda tinggalkan pekerjaan itu sejenak, kemudian Anda masuk dalam hadirat Tuhan dan Anda tinggal di sana, maka akan ada satu kekuatan daripada Tuhan, akan ada satu kekuatan ekstra. Dan sehingga pada waktu Anda meminta sesuatu kepada Tuhan, Anda percaya bahwa selama firman Tuhan berkata, selama apa yang engkau minta itu selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya, tidak ada alasan untuk surga tidak mengenapinya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, saya berdoa dari tempat ini, siapapun Anda, di dalam kondisi apapun kehidupan Anda, apapun limitasi yang lagi menghantam kehidupan saudara, mari berpulang kepada surga. Mari soaking kembali, mari kita tinggal diam, tenang di dalam hadirat Tuhan, dan izinkan Tuhan berbicara sesuatu. Anda tangkap dengan sungguh-sungguh, Anda tangkap dengan baik. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Dia berkata, engkau adalah anak, engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan engkau tidak akan turun. Berkat, kasih karunia dan kasih setia Tuhan itu selamanya ada pada kehidupanmu. Bagaimana dengan Anda? Anda diberkati dengan apa yang ditayangkan pada hari ini. Kami berdoa biarlah episode ini menjadi inspirasi dan akan menjadi pendorong menjadi kekuatan. Karena firman Tuhan berkata, iman itu timbul daripada pendengaran dan daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama sekalian. Haleluya.
Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Engkau lawat kehidupan mereka. Terutama Tuhan, kami tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak limitasi. Kami serahkan keterbatasan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang tanpa batas. Berbicara Tuhan kepada setiap daripada pemirsa. Khususnya mereka yang ingin tahu, mereka yang rindu apa yang menjadi hati-Mu, apa yang hendak Kau bicarakan kepada mereka. Biarlah Tuhan, satu kata-kata daripada Engkau ini akan merubah seluruh aspek kehidupan kami. Aku melepaskan berkat perkenanan Tuhan kepada kehidupan setiap pemirsa sekalian. Aku melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, Pangeran dan Raja daripada surga. Itu memberkati kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Puji pemirsa. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 jam ini. Kami percaya pemirsa diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio. Tiba saatnya kami pamit undur. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa, ayo kita subscribe bersama-sama di channel daripada Anugerah Ministries di YouTube. Dan pada waktu Anda subscribe, ada tanda lonceng, Anda bisa pencet sehingga setiap episode baru Anda akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Terima kasih atas kebersamaannya dan Tuhan Yesus memberkati. Berdiam dalam hadirat-Mu, itu yang ku mau. Berjalan dalam terang-Mu, itu yang ku rindu. Semakin dekat ku padamu, semakin kau ku kenal. Kau Bapa tinggal di dalamku, kau selalu besertaku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu. Kasih-Mu sungguh nyata di hidupku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu. Janji-Mu selalu nyata di hidupku. Semakin dekat ku padamu, semakin kau ku kenal. Kau Bapa tinggal di dalamku, kau selalu besertaku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu. Kasih-Mu sungguh nyata di hidupku.
Janjimu selalu nyata di hidupku. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam